Selanjutnya ini akan kita ulas apa itu risiko bencana. Dalam pengertian di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, kemudian kerusakan, kerugian, dan gangguan kegiatan masyarakat. Jadi dari pengertian itu kita melihat bahwa risiko adalah potensi bencana, jadi belum terjadi. Nah, jadi risiko itu satu kondisi ya ketika bencana terjadi. Nanti nilainya adalah apakah risiko itu rendah, sedang, atau tinggi. Nah, bagaimana faktor-faktor apa saja dan hal apa saja yang menjadi bagian dari risiko ini? Nah, risiko ini menurut pengertian umum adalah satu bertemunya fungsi dari bahaya atau ancaman bertemu dengan kerentanan. Dan nanti ada yang pengurang faktor risiko tadi berupa kapasitas. Ya. Jadi ketika bahaya atau ancaman bertemu dengan kerentanan itu mencapai risiko. Ya. Kerentanan dapat dikurangi dengan peningkatan kapasitas. Nah, sekarang kita bicara satu persatu. Apa itu bahaya? Bahaya adalah satu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian bahkan kehilangan jiwa manusia. Bahaya berpotensi menimbulkan bencana, tapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Jadi kita lihat dari ulasan pertama tadi apa itu bencana. Jadi bahaya tidak selalu mengakibatkan bencana. Ya. Nah, kemudian bahaya bagaimana ketika bertemu dengan kerentanan. Sekarang kita bicara dulu tentang kerentanan atau vulnerability. Adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan baik faktor fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang berpengaruh terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Jadi bisa diartikan kerentanan ini adalah suatu kondisi. Nah, kondisi nanti kita juga akan lihat bagaimana kondisinya. Kondisinya itu bisa jadi cukup kuat atau kondisinya lemah. Nah, faktor yang lain yaitu faktor kapasitas. Namun sebelum kita masuk kapasitas, apa saja yang masuk faktor kerentanan? Nah, di faktor kerentanan bisa jadi misalnya ada kebijakan. Misalnya ada kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan pengurangan risiko bencana, itu bisa jadi akan meningkatkan risiko. Kemudian faktor-faktor yang misalnya fisik. Fisik adalah prasarana dasar, konstruksi bangunan yang lemah, segala macam itu juga masuk bagian fisik. Kemudian faktor kerentanan yang lain adalah ekonomi. Misalnya kemiskinan, penghasilan yang tidak memadai, dan gizi atau nutrisi yang buruk itu juga bisa diakibatkan dari ekonomi. Kemudian sosial, misalnya terkait dengan pendidikan, kemudian cara pandang masyarakat tertentu, kemudian kesehatan, politik di lingkungan tersebut, hukum yang dilaksanakan, kelembagaan yang ada, itu masuk kerentanan sosial atau budaya. Nah, yang terakhir kerentanan adalah kerentanan lingkungan, yaitu berupa kondisi lingkungan, bisa tanah, bisa air, bisa hutan, bisa lautan, atau topografi sekitar yang dia tinggali. Jadi tadi faktor-faktor kerentanan bisa jadi berupa fisik, ekonomi, budaya atau sosial budaya, dan lingkungan, bisa jadi juga kebijakan. Nah, kemudian kerentanan tadi bisa dikurangi dengan ketika kita memiliki kapasitas. Nah, kapasitas adalah satu upaya kemampuan kita ketika kita melihat kerentanan-kerentanan, mengantisipasi kerentanan tadi dengan berbagai upaya, yaitu suatu kondisi kemampuan sumber daya dalam menghadapi ancaman dan bahaya tadi, di mana semakin tinggi kapasitas, risikonya akan semakin kecil. Nah,
Jadi ketika faktor-faktor itu bertemu, kemudian kita bisa menilai, ya, bagaimana faktor bahaya bertemu dengan kerentanan dibagi kapasitas, ya. Kembali ke teori awal, ketika kemudian ketemu sebelum terjadi namanya risiko atau risk. Nah, ketika risiko ini kemudian muncul trigger atau pemicu, ya, bisa mengakibatkan bencana. Nah, bagaimana upaya kita untuk mengurangi risiko? Ya tadi, tidak dipertemukan di antaranya. Ya, ketika kita punya ancaman atau bahaya, jangan ditemukan dengan kerentanan. Ya. Kita antisipasi pemicunya, ya. Misalnya dengan sistem peringatan dini itu juga, gitu. Ya. Agar risiko kerentanan tadi kecil, kita tingkatkan kapasitas. Itu korelasinya. Jadi kita semua berharap bagaimana ancaman, karena itu fenomena alam tetap ada, ya, tapi kita kurangi kerentanannya dengan peningkatan kapasitas. Ketika kita bisa menghindarkan pertemuan itu antara bahaya kemudian dengan kerentanan, ya, kemudian kita kita sikapi pemicunya, semoga itu terjadi risiko. Nah, kalau ternyata faktor-faktor tadi bertemu melebihi nilai ambang tertentu, kemudian mengakibatkan peristiwa tadi mengakibatkan adanya korban jiwa, kerugian yang tidak bisa ditanggung oleh komunitas tersebut, itulah terjadi bencana. Demikian sesi ini, berarti risiko adalah fungsi dari ancaman bertemu dengan kerentanan, dikurangi kapasitas. Terima kasih.